Pasien duduk di kursi yang dekat dengan titik awal selama 10 menit dan dilakukan pemeriksaan apakah ada kontradiksi. Setelah itu, melakukan pengukuran denyut nadi sebelum melakukan tes. Jangan lupa mencatat hasil pengukurannya. Kemudian, mengukur tekanan darah. Dan lengkapi bagian pertama dari worksheet. Atur stopwatch pada posisi 0 dan timer untuk 6 menit, lalu bergeraklah ke posisi start. Berikan instruksi pada pasien bahwa tes ini menilai seberapa jauh pasien dapat berjalan selama 6 menit. Kemudian contohkan kepada pasien 1 putaran. Jelaskan kepada pasien bahwa ia tidak boleh berlari. Pasien dapat memperlambat jalannya, berhenti atau istirahat jika perlu, lalu melanjutkannya kembali. Setelah pasien memulai berjalan, hidupkan stopwatch. Fisioterapis harus berdiri dekat garis start selama latihan. Perhatikan pasien dan jangan lupa untuk menghitung putaran yang telah dilalui. Jika pasien lelah, biarkan ia beristirahat, tapi waktu pada stopwatch tetap berjalan. Setelah 6 menit, stopwatch baru bisa dihentikan, kemudian instruksikan pasien untuk berhenti. Catat jumlah putaran dan jarak tempuh yang dicapai, lalu instruksikan pasien untuk duduk kembali. Lakukan kembali pengukuran denyut nadi dan pengukuran tekanan darah setelah latihan. Setelah itu, rekam derajat sesak pasien dengan skala Borg sesuai persepsi pasien setelah berjalan 6 menit. Selanjutnya adalah menghitung zona latihan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui batas aman pasien untuk melakukan latihan yang efektif dan aman, yang diukur melalui denyut nadi. Sebelumnya, kita telah mengukur denyut nadi istirahat pasien sebelum melakukan tes berjalan 6 menit. Nah, diketahui denyut nadi istirahat pasien adalah 75 per menit dengan usia 25 tahun. Dalam hal ini, kita akan menggunakan rumus berikut. Untuk menghitung zona latihan pasien, pertama kita menghitung batas bawahnya menggunakan rumus tadi dengan memasukkan nilai-nilai ke dalam rumus. Di sini kita menggunakan 30% untuk batas bawahnya. Dan diperolehlah 111. Kemudian kita menghitung batas atasnya dengan cara yang sama dan kita gunakan 40% untuk batas atasnya. Diperoleh 123. Nah, jadi zona latihan atau batas aman pasien untuk melakukan latihan yang efektif dan aman harus mencapai 111 per menit dan tidak boleh melebihi 123 per menit. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, aktivitas fisik berperan utama dalam pengaturan kadar glukosa darah. Untuk latihan jasmani disarankan sedikitnya selama 150 menit per minggu dengan latihan aerobik sedang, disesuaikan dengan zona latihan. Latihan jasmani ini dibagi menjadi 3-4 kali aktivitas per minggu. METS merupakan ukuran jumlah energi yang dikonsumsi seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. METS ini perlu diukur agar kita mengetahui tingkatan aktivitas yang mampu dilakukan pasien sehari-hari. Aktivitas fisik yang dilakukan oleh penderita DM dalam kesehariannya diukur dengan metode wawancara dan nantinya akan dikategorikan ke dalam aktivitas fisik ringan, sedang, maupun berat berdasarkan satuan METS. Pertama-tama, jelaskan kepada pasien tujuan dari pemeriksaan METS ini. Kemudian, tanyakan kepada pasien tentang aktivitas utama yang ia lakukan sehari-hari. Lalu, minta pasien menyebutkan jenis-jenis aktivitas sehari-hari yang ia lakukan secara rinci. Aktivitas utama apa yang Ibu lakukan sehari-hari? Setiap hari saya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga ya? Seperti apa contohnya? Mencuci, menyapu, mengepel, melap jendela, dan Macam itu ya?
Kemudian, tanyakan juga pada pasien apakah saat melakukan aktivitas tersebut ia mudah merasa lelah atau tidak, dan apakah aktivitas tersebut butuh tenaga besar atau biasa-biasa saja. Nah, untuk mengetahui nilai match dari aktivitas-aktivitas yang disebutkan pasien tadi, kita bisa melihat pada tabel match yang sudah disediakan. Misalnya, dari hasil wawancara, ternyata sehari-hari pasien melakukan aktivitas menyapu lantai dengan upaya ringan. Nilainya adalah 3,3 match. Kemudian, mengepel dengan upaya sedang. Nilainya 3,5 match. Lalu, membersihkan jendela dengan upaya ringan. Nilainya adalah 3,2 match. Selanjutnya, mencuci piring dengan upaya ringan. Nilainya adalah 3,3 match. Dari hasil penilaian tersebut, aktivitas sehari-hari pasien DM ini berkisar antara 3,2 sampai 3,5 match, yang artinya ia termasuk dalam kategori sedang.